warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua insya Allah, Bu. Ya, hadir semua. Wahyudri Hadir. Silvana Hadir. Lulu Hadir. Asa Hadir. Eva. Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Baiklah, pagi ini kita akan mempelajari tentang hadas dan najis. Apa anak-anak? Hadas dan Hadas najis. dan najis. Ya, minggu lalu kita sudah pernah belajar tentang apa? Toharo. Toharo. Baiklah, sebelumnya ibu tanya dulu. Apakah toharo itu? Ada yang tahu? Ada. Ya, apa? Toharo adalah bersuci. Ya, betul. Toharo adalah bersuci. Bersuci. Maka dari itu, sekarang kita akan mempelajari tentang hadas dan najis. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ibu akan membacakan kesepakatan belajar di antara kita. Jadi nanti selama pembelajaran berlangsung ada peraturannya. Yang pertama adalah selama pembelajaran berlangsung, handphone dalam keadaan mati dinyalakan ketika ada proses pembelajaran yang mengharuskan untuk membuka handphone. Yang kedua, aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, bertanya hal-hal sesuai materi yang disampaikan, bukan pertanyaan di luar materi. Yang keempat, selesai pembelajaran saling meminta dan memberi maaf antara guru dan siswa. Baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok terlebih dahulu. Silahkan berhitung dari angka 1 sampai angka 3. Paham? Paham. Dari Asa. 1, 2, 3, 4. Dari angka 1 sampai angka 3. Kita ulangi ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Baik, sekarang silahkan membentuk kelompok atau bersama kelompok kalian masing-masing. Angka 1 dengan angka 1, angka 2 dengan angka 3, angka 2 dengan angka 2, dan angka 3 dengan angka 3. Ya, silahkan bergabung dengan kelompoknya. Ya, di sini Ibu akan membagikan tugas per kelompoknya. Ya, sekarang waktunya untuk berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي
Kelompok 1, apa yang dimaksud dengan hadas dan najis? Najis adalah sesuatu yang kotor, menjijikkan dan tidak bersih. Hadas yaitu sesuatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama sehingga membuat sholat serta ibadahnya menjadi tidak sah. Ya, bisa dibukakan jawabannya? Ya, menurut bahasa najis berasal dari bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najisu yang berarti kotor atau menjijikkan dan tidak bersih atau tidak suci. Selanjutnya, pengertian dari hadas. Baiklah, adapun pengertian hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Orang yang sudah berhadas berarti orang tersebut tidak suci sehingga mengakibatkan sholatnya dan ibadah lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari kelompok 2, mari ayo maju ke depan perwakilannya. Sebutkan macam-macam hadas dan najis. Macam-macam hadas dan najis. Macam hadas, hadas kecil dan hadas besar. Macam najis, najis ringan atau mukhafafah, najis sedang atau mutawasithah, najis berat atau mughaladhah. Ya. Jawabannya? Baiklah, macam-macam najis adalah najis mughaladhah atau najis berat. Yang kedua najis mukhafafah atau najis ringan. Dan yang ketiga adalah najis mutawasithah atau najis sedang. Sedangkan macam-macam hadas ada 2, yaitu hadas ringan dan hadas berat. Maaf, hadas kecil dan hadas besar. Adapun perbedaan dari najis dan hadas adalah najis dan hadas merupakan suatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Adapun najis berbeda dengan hadas karena najis berarti benda atau zat tertentu dan bukan suatu keadaan, sedangkan hadas berarti keadaan dan bukan suatu benda atau zat tertentu. Selanjutnya dari kelompok 3. Silakan maju. Ayo kelompok 3. Bagaimana tata cara bersuci dari hadas dan najis? Bersuci dari hadas kecil yaitu berwudu atau tayamum. Hadas besar yaitu mandi junub dan mandi besar. Kemudian Bersuci dari najis. Najis ringan membersihkan najis tersebut baik dari wujudnya, baunya dan atau rasanya. Najis sedang memercikan air pada barang yang terkena najis. Najis berat menghilangkan wujud benda najis terlebih dahulu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan dicampurkan tanah. ya, terima kasih. Ya, cara bersuci dari hadas yaitu hadas yang pertama hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan wudu atau tayamum. Seorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari 2 lubang yaitu dubur atau tubuhnya, buang air besar, buang air kecil, buang angin. Ini tuh kemampuan tanpa alat tidur. Tidurnya dengan posisi miring atau tanpa tetapnya tidur di atas lantai termasuk seseorang berhadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Cara hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim karena sebab-sebab tertentu. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar disebut dengan mandi janabah. Apabila berhalangan untuk mandi menggunakan air, mandi janabah bisa dimajukan dengan tayamum. Selanjutnya, cara bersuci dari najis. Ya, bisa dibaca, Eva. Cara bersuci dari najis. Najis mughaladhah, najis yaitu najis berat, yaitu najis yang disebabkan dari air liur, anjing dan babi yang mengenai bejana. Cara mensucikannya ialah dengan menghilangkan wujud benda najis terlebih dahulu, kemudian dia dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan dicampur tanah. Ya, selanjutnya, Ika, dibaca.
Najis mukhafafah atau najis ringan yaitu najisnya air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan mensucikan air pada benda yang terkena najis tersebut. Selanjutnya, Asa, baca. Najis mutawasito atau najis sedang, yaitu semua najis yang tidak mempunyai najis yang tidak termasuk najis mughaladzah dan mukhafafah. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan najis tersebut, baik wujud, bau maupun rasanya. Adapun jika wujud, bau dan rasa dari najis tersebut sudah tidak ada, seperti air kencing yang sudah kering, maka cukup disiram air di atasnya. Baik. Oke, sekarang kita waktunya untuk ice breaking. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sekarang mari kita tonton video tentang hadas dan najis. Kita tonton bersama-sama ya. Bagus lah, ada mandi junubnya wanita dari haid, laisa min ajli najasati, bukan karena najisnya wanita tersebut. Mandi itu bukan karena najis. Wa inna min ajli anna alaiha hadas, tetapi karena ada hadas besar yang dialami wanita tersebut. Jadi wanita mandi dari haid bukan karena najisnya besar, bukan karena atau lain sebagainya. Wanita haid mandi itu karena dia punya hadas besar, yakni haid, bukan karena najis yang berat atau bukan haid yang najis itu, tapi karena memang itu hadas akbar. Wa huwa la yusafu bi annahu najasa. Tidak bisa dikatakan wanita haid itu najis, tidak. Tapi wanita haid itu hadas. Hadas itu sifatnya hukum. Kalau najis itu sifatnya fisik. Wanita haid tidak najis, fisiknya suci, tapi hukumnya berhadas. Jadi punya hukum najis dan tidak najis. Bedakan antara hukum najis dengan najis. Hukum najis itu gaib, abstrak, tidak terlihat hukumnya. Kalau najis itu konkret dan fisik. Ya, baiklah. Kita sudah menyaksikan video tentang hadas dan najis. Kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah kita sebagai umat muslim harus paham apa itu najis dan apa itu hadas. Jangan sampai kita mau sholat ternyata kita lagi berhadas. Jangan sampai kita lagi kena najis. Maka dari itu kita harus paham tentang apa sih najis itu dan apa sih hadas itu, macam-macamnya apa, cara mensucikannya apa, gitu ya. Maka dari itu dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, kita harus mengamalkannya untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya di sini Ibu kasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya, pekerjaan rumah. Jadi silahkan dibuka buku paket halaman 50, itu dikerjakan yang room A sama room B. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah, sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari